Salam, perkenalkan nama saya Teresia Widya. Di sini saya akan memberikan kesaksian tentang diri saya sendiri yang bagaimana saat-saat itu adalah saat-saat genting saya. Benar-benar saya genting, bahkan sampai saat ini bukan hal yang tidak mudah sebenarnya buat saya pribadi. Saya seorang wanita yang dimana saya tinggal di sebuah daerah yang saya nggak kenal siapapun, yang saya nggak punya saudara, bahkan saya nggak tahu bagaimana saya berkomunikasi dengan keluarga saya. Bahkan saya sendiri sudah lama saya nggak ketemu dengan keluarga terdekat saya, dan saya hanya berjuang bersama putri saya aja di sini. Dan pasti yang terjadi adalah penyiksaan batin saya sendiri tentunya, dan yang bagaimana saya bisa lepas dari hal seperti ini, atau saya ingin kembali ke tempat asal saya yang dimana saya belum tahu jalan keluarnya, bagaimana saya harus melakukannya. Tapi di saat saya kemarin itu bisa saya komunikasi dengan beberapa keluarga saya juga kan. Di sana saya mendapatkan kekuatan untuk saya kembali dengan Tuhan. Karena saya memang sudah lama banget ya namanya tidak bergereja. Ketika saya benar-benar saya move dari tempat saya untuk saya di daerah yang terpencil banget, saya benar-benar tidak menemukan Tuhan. Saya nggak punya komunitas Kristiani di daerah ini gitu. Tapi ketika saya bisa komunikasi dan saya dikasih kekuatan doa lagi, saya mulai didoakan oleh teman-teman pendeta juga. Akhirnya di tengah malam saya itu berdoa. Saya meminta sama Tuhan. Saya hanya satu permintaan saya. Selamatkan nyawa saya dan selamatkan diri saya. Itu saya yang saya hanya bisa meminta sama Tuhan. Saya tidak meminta yang lebih gitu. Bahkan saya udah nggak ngerti mau minta apa, mau minta pertolongan seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi pada saat malam itu saya berdoa, saya nggak bisa ngomong. Apa permintaan saya itu nggak bisa saya keluarkan. Di saat saya mau berdoa, saya hanya bisa pujian aja. Saya pujian penyembahan terus. Dan saya nggak bisa untuk berdoa. Saya memohon sama Tuhan minta apa, padahal sebelumnya saya meminta Tuhan selamatkan saya gitu. Tapi saya nggak bisa untuk ngomong. Malam itu benar-benar saya nggak bisa sama sekali. Yang saya bisa lakukan, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis sampai saya penyembahan. Saya hanya bisa bernyanyi. Terus saya bernyanyi sambil saya mendengarkan penyembahan. Saya hanya bisa pujian terus, dan saya pujian sampai ketika malam itu sudah semakin larut dan badan saya sudah nggak kuat lagi. Ketika jam 2:30 malam, saya udah benar-benar nggak kuat. Badan saya lemes dan makin lemes. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma minta sama Tuhan. Tuhan, panjangkan usia saya, panjangkan umur saya. Banyak orang yang saat ini sedang menanti saya, menanti kehadiran saya untuk pulang. Itu aja yang bisa saya sampaikan sama Tuhan saat itu. Saya benar-benar hanya bisa menangis, dan saya hanya bisa berpasrah dan berserah. Saat itu saya menyanyikan tentang lagu yang berserah, ku berserah kepada Tuhan. Terus saya menyanyikan lagu itu, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun orang yang akan bisa menolong saya. Tidak ada
orang yang akan memberikan saya itu damai sejahtera, nggak ada. Saya benar-benar nggak ada orang, sendiri. Dan siapa orang yang memberikan damai sejahtera itu? Hanya Tuhan yang datang kepada saya. Saya 2:30 malam, saya menelpon seseorang untuk saya minta kekuatan doa, untuk saya meminta untuk bantu doa. Saya ingin doa bareng, tapi karena sudah malam, telepon saya nggak terangkat. Waktu itu udah saya matiin dan saya mulai lagi penyembahan lagi, saya mulai pujian lagi, saya mulai menyanyi dan menyanyi, terus saya menyanyi nggak pernah habisnya. Saya hanya bisa pujian, saya penyembahan, saya pujian, saya penyembahan. Saya pakai bahasa roh karena saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Saya hanya bisa pujian aja sampai akhirnya menjelang jam 4 pagi. Ketika saya udah selesai, saya tidur, saya merenung. Disitulah saya merasa Tuhan itu menolong saya. Tuhan menolong jiwa saya. Hanya Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Di situ saya mulai punya power lagi. Saya datang kepada Tuhan. Saya tidur, saya bangun pagi hari, saya kembali lagi, saya berucap sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jika malam itu Tuhan tidak ada, nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Mungkin saya pikirannya udah aneh-aneh. Mungkin saya udah nggak tahu saya mau ngapain tentang diri saya. Karena saya nggak bisa. Saya minta tolong dengan siapa? Saya teriak dengan siapa? Di sini benar-benar kami nggak ada namanya keluarga atau saudara, semua jauh. Saya bisa telepon teriak minta tolong pun nggak mungkin seketika itu datang untuk menolong kami berdua. Tapi nyatanya Tuhan itu Maha Kuasa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami berangkulan berdua bersama putri kami berdua di dalam kamar. Sebelum putri kami tidur, kami ajak dia berdoa. Yuk kita berdoa, kita bersama minta kekuatan sama Tuhan. Disitulah saya benar-benar, kita sebagai anak meminta kepada bapaknya, si bapaknya itu mendengarkan. Buat saya tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Di situ hari-hariku hanya mulai kembali lagi saya bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan lagi. Dan saya memang pengandalan saya saat ini hanya dengan Tuhan. Thanks Tuhan sudah memberikan kami kekuatan yang sangat besar, memberikan kami support, memberikan kami semangat. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bantu saya doa, bantu saya semangat, membantu segalanya dalam hal apa aja yang saat ini benar-benar kami butuhkan di sini. Tuhan memberkati buat kalian semuanya. God bless you.